Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya sebuah informasi yang sama, sebuah kebenaran yang sama, bisa diterima dengan cara yang beda banget sama orang yang berbeda? Nah, inilah teka-teki utama yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Anda pasti pernah ngerasain ini kan? Sebuah konsep rasanya jelas banget buat Anda, tapi buat teman Anda, kok konsep itu malah bikin bingung atau bahkan langsung ditolak mentah-mentah? Ini bukan cuma soal setuju atau nggak setuju loh, ini jauh lebih dalam dari itu. Biasanya nih, reaksi orang terhadap sebuah informasi baru, apalagi yang spiritual, itu jatuh ke salah satu dari tiga pasangan ini. Ada yang pikirannya terbuka, langsung menerima. Tapi di sisi lain, ada yang langsung membangun tembok, resisten. Terus, ada yang seolah-olah klik, langsung paham. Tapi ada juga yang malah makin bingung. Dan yang paling penting nih, ada yang tahu persis gimana cara mempraktikannya, tapi ada juga yang sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, buat menjawab semua kebingungan tadi, kita perlu paham satu konsep fundamental. Konsep tentang arsitektur batin kita sendiri. Jadi, ini dia poin krusialnya, inti dari semua ini. Supaya sebuah informasi bisa kita serap sepenuhnya, informasi itu harus berhasil menembus ketujuh lapisan ini. Nggak boleh ada yang kelewat. Kalau ada satu aja yang macet atau tersumbat, nah, disitulah muncul reaksi-reaksi aneh yang kita bahas di awal tadi. Yuk kita coba telusuri jalurnya bareng-bareng. Jadi, informasi itu masuk lewat raga, mata kita, telinga kita. Habis itu, dia harus lewat saringan pikir. Terus diuji sama akal, dirasain sama rasa, diganggu atau didorong sama nafsu, sampai akhirnya dia nyampe ke pusatnya, di hati dan fitrah kita. Bayangin aja ini kayak perjalanan panjang, dari dunia luar masuk ke inti terdalam diri kita. Sekarang, biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin aja, informasi itu kayak seberkas sinar cahaya. Kita mulai dulu dari gimana caranya sinar ini masuk dan kita pahami. Jadi, waktu Anda dengerin penjelasan ini, informasinya kan masuk lewat indera fisik Anda, lewat raga. Nah, supaya bisa benar-benar dipahami, sinar ini harus melakukan perjalanan ke dalam, menembus satu persatu lapisan tadi, sampai akhirnya tiba di hati. Nah, ini nih salah satu hambatan yang paling sering terjadi. Pernah ngalamin nggak? Anda ngerasa sesuatu itu benar, pas banget di hati, tapi pas teman nanya, kenapa kamu yakin? Anda malah bingung ngejelasinnya secara logis. Ini terjadi karena sinar pemahaman itu berhasil nyentuh lapisan rasa Anda, tapi dia macet sebelum sampai dipikir atau akal. Rasanya sih benar, tapi logikanya belum nyambung. Dan ini level penerimaan yang paling dangkal. Informasinya diterima mata dan telinga, tapi ya udah. Berhenti di situ aja, nggak ada proses sama sekali. Ini persis kayak pepatah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sinarnya bahkan nggak pernah memulai perjalanannya masuk ke dalam. Oke, tadi kita udah bahas gimana informasi masuk. Sekarang, kita balik permainannya. Ini bagian yang mungkin lebih susah buat banyak orang. Gimana caranya pemahaman yang udah ada di dalam bisa berubah jadi tindakan nyata di luar. Jadi setelah hati kita paham dan membuat keputusan buat bertindak, sebuah sinyal harus dikirim balik keluar. Sinar keputusan ini harus melewati lapisan-lapisan tadi dengan urutan terbalik, supaya bisa jadi aksi fisik yang dilakukan oleh raga kita. Nah, ini situasi yang kayaknya kita semua pernah deh ngalamin. Seseorang punya semangat yang ngebu-gebu, saya harus mulai hidup sehat. Perasaannya kuat banget, tapi pas ditanya, oke, langkah pertama besok pagi apa? Dia diem, bingung. Ini karena sinar keputusan itu energinya gede banget dirasa, tapi macet di akal. Nggak ada rencana yang jelas dan bisa dijalankan. Dan ini kebalikannya. Seseorang tahu persis apa yang harus dilakuin secara logis. Rencananya udah matang di kepala. Tapi nggak ada dorongan, nggak ada motivasi buat gerak. Ini terjadi karena sinarnya berhasil nembus akal. Tapi energinya malah padam pas ngelewatin kasa. Tentu aja, proses ini nggak sesederhana itu ya. Ada faktor lain yang bisa bikin sinarnya jadi bias. Kayak nafsu atau keinginan kita, tingkat keimanan kita, bahkan pengaruh spiritual dari luar. Tapi, ada juga faktor yang ngebantu, yaitu bimbingan dari pemandu batin kita. Tapi sebelum ke sana, kita fokus dulu ke solusi utamanya. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa ngelewatin semua hambatan ini. Ada satu perubahan pola pikir mendasar yang jadi kuncinya. Coba deh, renungin sebentar. Kalau Anda nemu konsep yang susah atau lagi ngerasa buntu, biasanya apa yang langsung Anda lakuin? Hampir semua dari kita, secara naluriah, pasti langsung buka Google, cari video lain di YouTube, atau beli buku baru. Kita berusaha nambah lubang pemahaman itu dengan lebih banyak lagi informasi dari sumber-sumber eksternal.
Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya. Model pertama, utusan manusia, itu yang biasa kita lakuin. Pas buntu, kita cari lebih banyak cahaya dari luar, cari info dari luar. Tapi ada model lain, model utusan malaikat, yang justru sebaliknya. Ini bukan soal nambahin informasi dari luar, tapi soal meminta bimbingan dari dalam untuk menerangi jalan, untuk membersihkan sumbatan itu dari akarnya. Jadi, kiat utamanya sebetulnya simpel tapi sangat kuat, sebuah pergeseran paradigma. Saat Anda merasa buntu, daripada otomatis buka browser dan cari jawaban di luar, coba deh, berhenti sejenak. Arahkan fokus Anda ke dalam, dan mintalah petunjuk. Mintalah kepada pemandu batin Anda, yang dalam tradisi ini disebut malaikat mukarrabin, untuk membantu membuka sumbatan pemahaman itu dari dalam. Ini soal beralih dari mencari menjadi meminta. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Jangan-jangan selama ini kita sibuk mencoba membuka kunci yang ada di dalam diri kita, dengan kunci yang kita cari-cari di luar sana. Mungkin udah saatnya kita sadar kalau kunci yang tepat itu sebenarnya udah ada di dalam. Kita cuma perlu belajar cara memintanya.